Halo, salam istimewa dari Jogja. Saya Andi dari Jawara Media. Ya, buat kalian yang ingin ngerakit PC atau ingin ngebuild PC, mungkin video ini bisa menambah informasi yang berguna buat kalian dalam memilih komponen PC, terutama prosesor dan VGA card. Ya, ini buat teman-teman yang budgetnya terbatas ya. Buat kalian para sultan atau yang duitnya unlimited, itu nggak perlu pusing. Mungkin video ini nggak relevan. Tapi buat yang budget terbatas, ada beberapa pilihan komponen yang menurut saya krusial, terutama prosesor dan VGA card. Ya, karena dua komponen ini ya saya akui juga paling dominan dalam menentukan performance PC kalian nanti. Prosesor secara umum untuk kemampuan komputasinya, dan VGA card untuk kemampuan olah grafiknya. Dan dua komponen ini juga yang paling banyak membuat kalian galau dalam memilih prosesor dan VGA card. Nah, secara umum di video kali ini, kalau budget kalian terbatas, kira-kira alokasi budgetnya itu lebih diutamakan buat prosesor atau buat VGA card untuk mendapatkan hasil akhir build PC yang optimal. Ya, dari sebagian orang, dari pengalaman saya pribadi, karena saya juga sehari-hari jual PC rakitan ya, sering ketemu end user, ketemu dari teman-teman juga yang ingin diskusi atau minta saran. Dengan budget yang limited, kira-kira optimalnya gimana nih? Alokasikan buat VGA card atau prosesor? Nah, di video kali ini kita akan coba buat dua skenario. Kita akan buat dua perbandingan antara prosesor dan VGA card dengan dua skenario tadi. Yang satu kita akan menggunakan prosesor yang lebih high-end dengan prosesor VGA card yang lebih rendah. Yang satu lagi kita akan menggunakan prosesor entry level lalu menggunakan VGA card yang sedikit lebih tinggi levelnya. Kita akan lihat habis ini seperti apa. Yuk! Oke, memilih VGA card dan prosesor dengan budget yang sama. Jadi ini gitu ya, budgetnya kurang lebih sama. Ini buat PC sekitar 18-20 juta. Terus alokasi budgetnya untuk VGA card dan prosesor sekitar 13 jutaan. Jadi dana itu yang akan kita coba otak-atik untuk dapatkan pasangan yang paling optimal, yang paling oke untuk ngebuild PC di angka kisaran 18-20 juta. Pasangan pertama, kita akan menggunakan prosesor yang high-end, masih tergolong high-end ya. Dari Alder Lake, ini Core i7 12700KF. Ini mempunyai 12 core, 20 thread. Ya, ada 8 P-core dan 4 E-core. Dan yang P-core-nya dual thread. Jadi kalau dihitung-hitung jadinya 12 core, 20 thread. Iya, saya masih bingung sampai sekarang. Lalu dengan harga sekitar 6 jutaan, terus kita akan pasangkan dengan sebuah RTX 3050. Ini adalah VGA card entry level seri 30 series ya. RTX 30 series paling rendah sekarang, harganya 7-7,5 juta rupiah. Jadi pasangan pertama ini kalau kita jumlahkan harganya kurang lebih sekitar 13 juta rupiah. 6 jutaan plus 7 jutaan. Oke, yang kedua kita akan ada alternatif sebuah entry level Alder Lake. Jadi kalau sekarang di Indonesia ini kayaknya yang paling rendah ya, Core i3 seriesnya, di bawah ini belum ada. Ini Core i3 12100F. Ini memiliki 4 core, 8 thread, nggak punya E-core ya. Jadi cuma 4 core, 8 thread. Yang ini tadi 12 core, 20 thread. Tapi kita akan pasangkan, karena ini harganya lebih murah, kita bisa memilih VGA card yang satu level lebih tinggi dibandingkan RTX 3050, yaitu RTX 3060. Ini kalau ada di pasaran harusnya harganya sekitar 11 jutaan, dan si Core i3-nya ini kurang lebih sekitar 1,8, di bawah 2 juta deh. Jadi kalau dijumlahkan kurang lebih harganya sama. Ini sekitar 13, ini juga sekitar 13. Nah, habis ini kita akan bandingkan performance-nya. Ya mungkin nggak akan banyak-banyak software yang bisa kita uji ya, karena waktu saya pendek banget, singkat banget. Kita akan coba membandingkan performa dua pasangan ini yang kurang lebih harganya sama, kira-kira kencengan mana. Kalau kita buat nge-games, aplikasi-aplikasi productivity dan coba kita gunakan untuk rendering juga. Penasaran? Kira-kira menang yang mana? Habis ini kita akan coba bareng-bareng. Ya, dua pasangan prosesor dan VGA card yang kurang lebih harganya 13 juta. Di sebelah kiri saya Core i3 plus 3060, di sebelah kiri saya Core i7 plus 3050. Testbed apa yang akan kita gunakan untuk pengujian kali ini? Yang pertama kita menggunakan Core i7 12700KF, 12 core 20 thread. Yang Core i3 kita menggunakan Core i3 12100F, 4 core 8 thread, dua-duanya dari Alder Lake, yang 12-nya Intel.
Untuk yang 3060 kita menggunakan Genworth Pegasus dari Genworth ya, dari Genworth serinya Pegasus, ini single fan. Terus yang 3050 kita menggunakan Asus dari seri Phonix, ini juga single fan, RTX 3050. Ini 12 GB, ini 8 GB. Untuk spesifikasi detailnya nanti kita akan cantumkan juga ya perbedaan antara Core i3 dan Core i7, terus 3060 dan 3050. Oke, terus motherboardnya kita menggunakan Aorus dari Gigabyte B660M Aorus Pro DDR4. Ya, walaupun ini K, tetap kita menggunakan Aorus ya. Harusnya nanti juga teman-teman bisa ada alternatif yang lebih murah, yaitu pakai 12700F yang non K ya. Karena kalau kita pakai Aorus juga unlock multiplayer-nya nggak bisa kebuka. Harganya beda sekitar 600-700 ribu lebih murah yang F non K. Terus memori kita menggunakan V-Color Skywalker Pro 32 GB kit, 16 GB per keping, ada 2 keping. Itu speednya 3200, CL-nya 16, 18. Terus untuk storage kita menggunakan SSD M.2 240 GB dan power supply kita menggunakan Aerocool United Power 500 watt 80 plus wide. Yuk kita akan lihat dua kandidat pasangan ini yang harganya kurang lebih sekitar 13 juta. Kira-kira kencang mana apabila kita gunakan untuk beberapa aplikasi kreatif dan games AAA. Memang sedikit yang kita coba ya softwarenya ya. Mungkin tidak bisa mewakili semua yang kalian pakai di rumah ya. Tapi tujuannya moga-moga dari yang sedikit ini bisa memberikan gambaran dari point of view kita tentang performa keduanya. Yuk kita coba bareng-bareng. Oke, skenario pertama kita menguji menggunakan software Blender. Software Blender adalah software 3D modeling freeware yang bisa kalian download dan itu banyak digunakan oleh teman-teman 3D animator, 3D artist ya, untuk membuat animasi ya. Ya, kita mencoba merender scan BMW car yang biasa kita gunakan menggunakan CPU plus GPU. Jadi kalau di Blender tuh bisa milih ya mau merender pakai CPU doang, pakai GPU doang atau pakai dua-duanya. Oke, kita menggunakan CPU dan GPU, dua-duanya kita pakai dan kita lihat hasilnya. Waktu yang digunakan untuk render scan BMW ini, kita lihat hasilnya ternyata lebih kencang yang Core i3 plus RTX 3060. Kok bisa begitu ya? Ya karena memang beberapa software sekarang itu bisa mengoptimalkan CUDA core untuk mengakselerasi kerja si prosesor sehingga hasil akhirnya waktu rendernya ternyata lebih kencang yang Core i3 plus 3060 dibandingkan yang Core i7 plus 3050. Walaupun kalau kita ngomong perbandingan prosesornya ya, ini nggak bisa dibandingin. Ini pasti jauh lebih kencang dibandingkan yang 12100F. Tapi dibantu VGA card yang lebih kencang ternyata hasilnya seperti itu. Lebih kencang yang Core i3 plus 3060. Lanjut ke editing video. Kita mencoba mengekspor video 4K, durasi cuma 2 menit doang. Kita menggunakan H264 dan hardware accelerator. Jadi kita menggunakan VGA card-nya juga untuk membantu ekspor. Dan kita lihat hasilnya ternyata unggul lagi ini Core i3 plus 3060. Waktu yang diperlukan untuk mengekspor video tersebut lebih kencang sekitar 4 detikan di skala 1 menit lebih dikit. Lumayan loh kalau kita ngomong persentase cukup lumayan ya, sekitar 10%-an lah ya. Lebih kencang yang Core i3. Oke, lanjut ke games ya. Kita menggunakan 4 buah games, yang 2 menggunakan ray tracing, yang 2 kita nggak menggunakan ray tracing. Yang pertama kita menggunakan Far Cry 6, kita setting ultra, reflectionnya kita aktifkan dan FSR-nya kita matikan dan lihat hasilnya cukup signifikan. Kalau yang RTX 3060 yang dipasangkan dengan Core i3, FPS average-nya jauh lebih tinggi dibandingkan 3050 per Core i7. Lanjut game kedua Cyberpunk, ini juga kita menggunakan setting presetnya Ray Tracing Ultra dan kita lihat kembali unggul 3060 per Core i3 ini. Terus game yang tidak Ray Tracing, ini Tomb Raider kita matikan Ray Tracingnya, kita lihat FPS-nya juga signifikan lebih kencang. Dan yang terakhir Assassin's Creed Odyssey juga kelihatan kalau yang RTX 3060 plus Core i3 nya jauh lebih kencang dibandingkan pasangan kedua ini Core i7 sama 3050. Ya, itu hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Habis ini coba akan kita buat kesimpulan sederhana. Oke, kita sudah sampai pada akhir video. Kita coba buat kesimpulan sederhana ya dari video kita kali ini. Jadi dari beberapa tes yang kita lakukan, walaupun masih terlalu singkat dan terlalu sedikit software yang kita pakai, jadi belum bisa memberikan gambaran secara utuh ya. Tapi paling enggak ini bisa memberikan perspektif yang mungkin selama ini berbeda dari kalian, bahwa kalau kita menggunakan prosesor yang kencang dengan core yang lebih banyak itu bisa secara signifikan menentukan performance PC build kita. Ternyata enggak juga. Tadi kita lihat perbandingan antara
12 core 20 thread lawan 4 core 8 thread, tapi dengan tandem VGA card yang berbeda, itu hasilnya ternyata jauh dari perkiraan sebagian dari kalian tentunya. Jadi memang sekarang ini peran VGA card alias GPU itu cukup dominan dalam menentukan performance sebuah PC build. Tidak melulu di gaming ya. Kalau di gaming mungkin iya karena itu urusannya ke grafik. Cuman di beberapa software tadi kita uji walaupun cuma 2 ya, itu terbukti bahwa akselerasi GPU dan VGA card itu bisa membuat si Core i3 ini bisa mengungguli Core i7 dalam menyelesaikan beberapa task, beberapa tugas. Tapi ini tidak bisa mewakili semua ya, mungkin software yang kalian gunakan berbeda dan mungkin juga software kalian itu benar-benar CPU bound, contohnya misalkan Corona itu untuk 3D modeling juga. Rendering dengan Corona itu benar-benar CPU bound, jadi kalian tidak butuh VGA card kenceng karena itu benar-benar membebankan ke prosesor. Jadi kalau di Corona test pasti si Core i7-nya lebih unggul signifikan dibandingkan Core i3-nya. Ya, itu mungkin yang bisa kita informasikan pada video kali ini. Kalau dengan harga yang kurang lebih sama, kalian punya beberapa alternatif pilihan dalam menentukan komposisi antara prosesor dan VGA card. Terutama buat kalian yang sedang ingin ngerakit PC, mungkin informasi di video ini sedikit bisa memberikan masukan pertimbangan buat kalian untuk memilih komponen-komponennya. Oke, terima kasih banget yang sudah bersama kita Jawara Media. Terima kasih yang sudah komen-komen di video-video kita. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum subscribe juga tetap saya tunggu subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja.